Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan MRC Nur Salim, Milah Nurul Milah, dan Mufti Salafi. Kami akan membahas tentang supervisi pendidikan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu konsep supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudara Mufti Salafi. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudari Milah Nurul Milah. Selanjutnya ruang lingkup supervisi akademik di sekolah dan ruang lingkup supervisi manajerial di sekolah akan dijelaskan oleh saudara Arsy Nur Salim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu konsep supervisi pendidikan. Secara terminologi, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Jadi, supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan atau membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya. Ari Kunto mendefinisikan sasaran supervisi yang ditinjau dari objek terbagi menjadi 3. Yang pertama, supervisi akademik, membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga, untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri sebagai berikut. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Setiap kegiatan supervis dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama, mengemban usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, dengan memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Selanjutnya yaitu yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif.
Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Selanjutnya yaitu peranan supervisi pendidikan. Seorang supervisor dapat berperan sebagai satu koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda di antara para guru. Yang kedua, konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat yaitu sebagai evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik supervisi pendidikan. Teknik secara etimologi adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni, metode, atau sistem mengerjakan sesuatu. Sedangkan teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, macam-macamnya ini ada dua. Yang pertama adalah teknik individual dan yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik individual adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisor, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya kayak observasi kelas, terus wawancara perseorangan, kunjungan antar guru, evaluasi diri, dan wawancara kelompok. Terus yang kedua adalah teknik kelompok. Nah, teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Teknik ini contohnya kayak rapat staf sekolah, orientasi guru baru, lokakarya, diskusi panel, dan seminar. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup supervisi akademik di sekolah. Yang pertama, konsep supervisi akademik dibagi menjadi dua subbab, yaitu supervisi kelas dan supervisi klinis. Supervisi kelas terdiri dari dua kata, yaitu supervisi dan kelas. Supervisi merupakan proses bimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personil sekolah lainnya yang berlangsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar dengan maksud mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kelas tersebut. Subbab yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menunjang kompetensi guru dan TU. Supervisi merupakan suatu kegiatan pembinaan yang sistematis, sedangkan klinis merupakan suatu sistem pelayanan dan pengamatan. Supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang berfokuskan kepada guru, yaitu membimbing guru agar dapat menyelesaikan masalah dan mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan guru agar tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik yaitu ada 3. Yang pertama, membantu dosen atau instruktur mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga,
mengembangkan kelompok kerja dosen atau instruktur, dan membimbing penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik terdapat 4 poin, yaitu praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi satuan. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi dosen atau instruktur dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang keempat, kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Lalu, yang keempat, ada ruang lingkup supervisi manajerial di sekolah. Supervisi manajerial menerbitkan kepada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Pengawasan Madrasah Aliyah merencanakan program supervisi manajerial dengan fokus yang akan disupervisi, antara lain meliputi 1. Administrasi dan kurikulum pembelajaran, 2. Administrasi kelas, 3. Administrasi dan manajemen sekolah, 4. Administrasi organisasi dan kelembagaan, 5. Administrasi sarana dan prasarana, yang keenam, administrasi ketenagaan. Keenam fokus supervisi manajerial tersebut adalah rencana program supervisi manajerial yang akan dilakukan oleh pengawas Madrasah Aliyah. Supervisi manajerial esensinya adalah sebuah program kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Dalam perencanaan supervisi manajerial, pengawasan Madrasah Aliyah telah menetapkan sasaran dari supervisi manajerial, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, kedua, wakil kepala bidang kurikulum, ketiga, wakil kepala bidang kesiswaan, dan yang keempat, kepala tata usaha. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.